Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama dengan NIM 330302003030. Di sini saya akan menyampaikan tugas ulangan tengah semester APS, alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya akan menjawab beberapa soal, 10 soal kayaknya. Yang pertama tuh sebutkan dan jelaskan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 99 ada 5 bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi. Konsultasi itu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua itu ada negosiasi. Negosiasi itu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya ada konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsilitator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Yang selanjutnya ada arbitrase, yakni penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Soal selanjutnya itu ada perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Ini di sini banyak yang mengganggu ya kawan-kawan. Litigasi itu penyelesaian sengketa melalui jalur jalur pengadilan. Hal ini ditempuh ketika jalur non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah. Nah, non litigasi itu apa aja? Seperti dijelaskan di nomor 1 tadi, penyelesaian lewat jalur non litigasi itu ada konsiliasi, mediasi, terus ada arbitrase, ada konsultasi, ada konsiliasi. Nah, itu namanya. Cara gampangnya tuh non litigasi itu berarti ditempuh tidak melalui jalur pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu namanya litigasi. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, tahapan mediasi. Nah, ini rada ruwet. Pertama itu memulai proses mediasi. Mediator memperkenalkan diri kan. Sebelum mediator memperkenalkan diri dan para pihak. Nah, terus dijelaskan tuh cara berjalannya gimana, bla 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 dan semuanya. Terus yang kedua tuh ada merumuskan masalah dan menyusun agenda. Nah, ini masalahnya apa, terus agenda kedepannya gimana. Misal nih hari ini tinggal selesai, masih ada hari lain kan. Terus selanjutnya ada mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Terus selanjutnya ada membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar, akhir mencapai kesepakatan formal. Nah, yang terakhir ini mencapai kesepakatan normal adalah para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan bersama dan mengakhiri sengketa. Yang selanjutnya itu ada nomor piro ki? Nomor 4. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Mekanisme. Dalam negosiasi itu para pihak berinisiatif untuk melakukan pertemuan, membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang ada. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat, sehingga kedua belah pihak berdialog langsung untuk menemukan solusi konflik. Negosiasi bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa kecil atau besar. Tahapan negosiasi itu ada pertama tahap orientasi dan mengatur posisi. Pada tahap awal masing-masing pihak mulai membuka kontrak dan membina hubungan. Di sini negosiator mulai mengutarakan masalah secara umum dan mengembangkan posisi pembuka. Selanjutnya ada tahap argumentasi. Dalam tahap ini masing-masing pihak mulai memberikan gambaran masalah pokok secara jelas serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki.
negosiator mulai saling menjajaki kesepakatan apa yang dapat diberikan dan dikembangkan. Selanjutnya ada tahap bersikap dan dalam keadaan darurat. Pada tahap ini negosiator mulai menyiapkan alternatif baru untuk menyelesaikan. Tahapan selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya deadlock atau adanya batas waktu perundingan. Nah, selanjutnya ada tahap merancang kesepakatan. Jika kesepakatan telah tercapai, setiap pihak dapat merancang kesepakatan dan akhirnya menuangkan dalam bentuk kesepakatan formal yang ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di hadapan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dengan kata lain, merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan. Hal ini dapat merujuk pada pengertian yang lebih spesifik mengenai konsiliasi yang dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang menyatakan bahwa bahasa Inggris agak ribet ya ini ya. Conciliation in adjustment and settlement. Lah itulah selanjutnya. Dari pengertian tersebut, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan dilaksanakan, sehingga konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi peradilan, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan karena menumpuknya berkas-berkas perkara di Mahkamah Agung, sehingga para pencari keadilan harus menunggu proses yang sangat-sangat lama. Sebagai institusi peradilan ya, kemudian MA membuat suatu produk untuk dirinya sendiri untuk mempermudah hal ini, dikarenakan merujuk pada beberapa negara seperti Cina itu sangat menjunjung tinggi budaya arbitrase, dikarenakan biaya untuk sektor litigasi itu sangat besar. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu salah satunya juga tidak mempersulit lah, karena dia murah juga. Kemudian ke nomor 7, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu pertama ada pengajuan permohonan arbitrase. Dalam permohonan ini harus dilakukan posisi identitas para pihak, alasan mengajukannya kenapa, terus apa ada dasar kontraknya, masalahnya apa, bukti-buktinya apa. Nah, ini bukti-buktinya harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang sangat runtut supaya bisa menjadi pertimbangan. Selanjutnya ada penunjukan arbiter. Dalam hal ini pemilihan arbiter dibebaskan, baik arbiter nasional maupun arbiter internasional. Umumnya penentuan arbiter ini bergantung pada jenis sengketa, kompleksnya juga, terus bahasanya juga. Selanjutnya itu ada sidangnya. Nah, di sidang ini arbitrase jarak waktunya itu 180 hari sejak majelis panel terbentuk. Dengan sidang pertama berupa diskusi dan melakukan proses arbitrase, dilanjutkan dengan usaha perdamaian, kemudian ada replik duplik. Nah, selanjutnya itu pembuktian dan yang terakhir adalah proses sidang. Nah, proses sidang
Setelah proses panjang tersebut, baru majelis arbitrase dapat mengeluarkan putusan berdasarkan pemeriksaan perkara. Nah, selanjutnya tuh ada nomor 8 tuh, jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Kalau arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan dalam suatu lembaga. Kalau ad hoc, arbitrase yang tidak terkoordinasi dengan satu lembaga. Biasanya kalau lembaga ad hoc tuh kalau perkaranya sudah selesai ya mudah. Kalau arbitrase institusional kan kalau dia sudah selesai pun dia masih ada di lembaga itu gitu sebagai arbiter dan suatu saat masih bisa digunakan lagi. Kemudian selanjutnya tuh ada jelaskan bagaimana pengangkatan hakim arbiter. Hakim arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tuh, pertama ada cakap melakukan tindakan hukum, kedua berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara atau semenda. Yang kemudian ada tidak mempunyai kepentingan finansial. Yang selanjutnya itu memiliki pengalaman dalam bidang arbitrase itu 15 tahun. Kemudian hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Terus sekarang lanjut ke nomor 10. Tuh 2, 3. Jelaskan perbedaan antara Bani dan Basarnas serta apa saja kewenangan dari kedua lembaga tersebut. Pada dasarnya, fungsi kedua lembaga arbitrase yaitu Bani dan Basarnas adalah Basarnas ya, bukan Basarnas. Basarnas adalah sama-sama berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan cara menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya secara adil dan cepat, serta memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan. Nah, kewenangan Bani kan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diatur pada pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Bani. Kewenangannya meliputi sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, keuangan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Dengan demikian, kewenangan Bani tersebut diamankan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.